Telah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat catur sangat mengidolakan Mikhail Tal karena tentu saja permainannya menghibur dan indah. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Permainan Mikhail Tal indah hanya pada saat melawan pecatur yang lemah, tapi saat berhadapan dengan master yang punya skill posisional di atas rata-rata, dia dengan mudah tersungkur. Kalau Mikhail Tal berhadapan dengan sesama penyihir dari era modern seperti Ali Reza, jangankan menang, remis pun akan sulit dia dapat. Game berikut akan mendemonstrasikan kepada Anda kelemahan utama dari Mikhail Tal, yaitu permainan posisional. Lawan Tal di sini adalah musuh lamanya sekaligus orang yang tidak pernah sanggup dia kalahkan, Leonid Stein. Mereka telah bertemu 18 kali dan Tal tidak pernah menang. Leonid Stein sebagai putih C4, English Opening, kuda F6, G3, E6, dan gajah G2. Setelah D5, kuda ke F3, gajah E7, dan kedua belah pihak rokade. D4 dimainkan, C6, kemudian menteri ke C2, B6, dan benteng D1 sebuah shadowing. Para master dari era modern akan langsung bereaksi terhadap situasi ini, namun Tal tidak. Dia tidak peduli. Gajah fianchetto, kuda C3, dan kuda D7, B3, lalu benteng C8, dan E4 langsung dimainkan menekan center. C5, pertukaran pion sentral, pion makan, dan pion D makan pion C, memperkuat tekanan shadowing. Pion makan, dan Leonid Stein dengan pemahaman posisional yang sangat dalam memainkan B4. Sesudah pion makan, dia kembali mendorong pion ke B5 dan dengan demikian menciptakan pion mayoritas 2:1 di sayap menteri. Pion mayoritas ini akan menjadi faktor kunci kemenangannya nanti. Permainan berlanjut dengan menteri B6, lalu gajah F4 menghubungkan kedua benteng, benteng D8 dan A4 mengancam A5. Jadi menteri ke A5, dan ini merupakan sebuah kesalahan. Dari titik ini, Leonid Stein menerapkan strategi posisional dengan tujuan untuk menghilangkan menteri dan menang melalui ending dengan memanfaatkan pion mayoritas. Dia melangkah kuda D2. Menyerang gajah juga mengancam pion untuk menyerang menteri. Gajah makan gajah. Leonid Stein tidak mengambil gajah, tetapi kuda makan pion mengancam menteri. Dan menteri tidak punya jalan mundur, jadi dia harus maju ke B4. Tetapi kemudian kuda ke A2 dan menteri terjebak. Tal melakukan serangan balik gajah E4. Kuda makan menteri, gajah makan menteri, kuda makan gajah. Kedua menteri hilang dari atas papan dan Leonid Stein masih punya pion mayoritas. Kuda ke B6 mengancam kuda dan Stein di sini mulai melakukan penyederhanaan. Benteng makan benteng skak. Benteng diambil dengan gajah. Kemudian kuda E3 mengancam A5. Kuda makan kuda. Kuda makan kuda ke D5 menekan gajah, tetapi benteng D1. Dan kalau Mikhail Tal mengambil gajah setelah pion makan, benar bahwa struktur pion sayap raja rusak, tetapi ini tidak penting dikarenakan pertarungan terjadi di sayap menteri. Karena itu Mikhail Tal memilih kuda B6. Poin utama dari langkah ini adalah setelah pertukaran kuda, pion makan, dan pion mayoritas hilang sekaligus, sekarang putih memiliki sebuah pion backward. Leonid Stein sangat memahami situasi posisional seperti ini. Dia tidak menukar kuda. Dia melangkah kuda D6, sebuah langkah yang sangat kuat. Sebab kalau Anda perhatikan, Mikhail Tal belum menciptakan luff. Ini akan menjadi masalah bagi dirinya.
dikarenakan benteng ke C7 akan langsung memberikan stein kemenangan setelah kuda B7. Kalau benteng mundur, kuda makan gajah menang perwira, dan kalau benteng makan kuda, benteng makan gajah Bekering Maid. Mikhail Tal memainkan langkah terbaik benteng A8, satu-satunya langkah yang aman bagi benteng. A5, kuda ke A4, kuda C4, lalu kuda ke C3, sebuah forking mengancam benteng dan pion. Namun ancaman ini menjadi tidak berarti dikarenakan Tal belum menciptakan luff. Leonid Stein menggerakkan benteng ke E1 mengancam Bekering Maid. Kalau sekarang F6 menciptakan luff, ini sudah terlambat dikarenakan B6, pion makan dan pion makan menciptakan pion bebas yang sangat kuat karena petak promosi dikontrol oleh gajah. Mikhail Tal tidak ingin berhadapan dengan pion bebas, dan di saat yang sama dia juga ingin mencegah ancaman Bekering Maid, maka dia secara terpaksa mengorbankan gajah. Setelah kuda makan, Leonid Stein unggul 1 perwira. Tal mengambil pion, dan sekarang dia memiliki 2 pion bebas, tetapi ini sama sekali tidak berguna, sebab benteng E5 mengancam eliminasi pion, dan kalau pion dipertahankan dengan benteng, kuda ke C6 memperbaharui serangan terhadap pion. Kuda ini tidak akan bisa diambil benteng dikarenakan tidak adanya luff, dan itu berarti Bekering Maid akan terjadi. Mikhail Tal mencoba kuda D4, ancaman forking, mungkin berharap Leonid Stein tidak melihat, tapi benteng makan pion, dan Tal langsung menyerah. Dari sini Anda sudah bisa melihat kelemahan Mikhail Tal. Dia lemah secara posisional. Dia tidak peduli dengan menciptakan luff atau pion mayoritas. Satu-satunya hal yang penting adalah menyerang, dan ini sebuah kelemahan. Anda tidak bisa menjadi pecatur yang hebat hanya dengan menyerang. Anda butuh permainan posisional.